Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa hada wasiyatun lana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله إن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wajadna indana illa ja'a minallahi tabaraka wa ta'ala. Kita tidak mendapati apa saja yang ada di sisi kita melainkan semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Min nikmatil Islam hidayatun minallah. Nikmat berpegang dengan Islam adalah hidayah yang datang dari Allah. Wa tamassuk bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadiyillahi azza wa jalla hidayatun minhu. Berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu fi hayatina fi mujtama'ina ala al-ukhuwatil islamiyah al-imaniyah al-haqiqah. Ketika kita hidup dalam keadaan bersaudara karena Allah, bermasyarakat dalam keadaan beriman karena Allah, hadhi min nikmatillah azza wa jalla. Ini juga termasuk nikmat Allah azza wa jalla. Wa min nikmatillahi azza wa jalla wa hiya a'dhamun nikmah. Dan termasuk nikmat Allah taala, dan dia termasuk nikmat yang paling agung. Nikmat ketika Allah memberikan kepada kita kedua orang tua, yang dari keduanya lahirlah diri kita. Kita mengenal dunia, na'rifu kalamal haqqa minhuma. Kita mengenal kalimat kebenaran la ilaha illallah juga dari ajaran yang diajarkan oleh keduanya. Wa nahnu al-an ala sihhah. Sekarang kita dalam keadaan sehat. Wal khair, kebaikan. Min du'ai walidina. Ini dari doa-doa kedua orang tua kita. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa'buduni wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayhi ihsana. Sembahlah oleh kalian aku saja, dan jangan kalian menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat kebaikan. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Ada lelaki yang datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an uraqiba fi sabilillah." An uraqibuka fi sabilillah. Aku ingin
wahai Rasulullah, pada hari ini menemani engkau di medan jihad fi sabilillah. Qala alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hal ladaika walidatun, apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Li walidain, bahkan aku punya ayah dan ibu ya Rasulullah. Bahkan aku memiliki ayah dan ibu wahai Rasulullah. Irji, pulanglah engkau. Fabir lahuma, fabir ilaihima, berbuat baiklah kamu kepada keduanya. Berbuat baiklah kamu kepada keduanya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wallahi kita mengetahui jihad fisabilillah amal yang sangat utama. Amal yang jika manusia meninggal di dalamnya tidak akan ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali dia berjumpa dengan kematian lagi. Amal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laula an asuqqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, uridu an adhabu ila jihadin fi sabilillah wa fi riwayah uraqibu ma'a sariyati fi sabilillah, niscaya aku akan senantiasa menemani pasukan-pasukan kaum muslimin di jalan Allah azza wa jalla. Summa, kemudian idza laqiyanil maut, kematian menjumpaiku di jalan Allah, aku berharap Allah menghidupkan aku kembali. Kemudian berperang lagi, kemudian mati, kemudian hidup lagi, kemudian berperang lagi, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Karena sungguh mati di jalan Allah itu sebuah kenikmatan, tapi tidak lebih mulia dibandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul minal ansar faqal, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki Ansar dan dia berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling utama? Qala alaihi salatu wasalam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, salat tepat pada waktunya. Thumma ayu ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Qal al-birru lil walidain, birrun lil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Undur ikhwati rahimanillah. Cukup riwayat ini untuk menunjukkan betapa agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Ia sebutkan setelah mengerjakan salat, kemudian baru berbakti kepada kedua orang tua. Tapi wallahi, pada hari ini sebagian manusia melupakan hal itu. Dia lupa dengan kebaikan kedua orang tuanya. Dia lupa apa yang ada pada dirinya. Seandainya diambil semuanya oleh kedua orang tuanya, belum cukup untuk mengganti apa yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya untuk dirinya. Kama akhraja Imam Ahmad wa Abu Daud, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, ada lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hada abi akhadha mali bi ghairi idzni faqarahtu alaihi. Wahai Rasulullah, ini bapakku, dia datang mengambil hartaku tanpa izin dariku, aku tidak suka dengannya. Mahlan biqaulik, Nabi berkata, hati-hati dengan ucapanmu. Kullu ma indika minal amwali bal nafsuka, semua yang ada pada dirimu, bahkan jiwamu, nyawamu, lau akhadha abuka, kalau seandainya bapakmu mengambilnya semuanya, itu belum cukup untuk membayar baktimu kepadanya, untuk membayar kebaikan orang tuamu kepada dirimu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lalu mengapa bisa hari ini seorang bisa melupakan kedua orang tuanya? Wa yad'u ila Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni, summa yansa abahu wa yansa ummahu yansa walidayhi. Ia berkata kepada Rabbnya yang maha mulia, wahai Rabbku, beri aku rezeki. Dia lupa dengan doa untuk orang tuanya, untuk ayahnya, untuk ibunya. Huwa yad'u ila Allah Ta'ala, Allahumma afini fi sam'i, afini fi basari, afini fi qalbi, summa yansa li abi wa ummi. Ia minta kepada Allah, ya Allah, sehatkan mataku, pendengaranku, hatiku. Ia tidak mintakan untuk ayah dan ibunya.
huwa yad'u Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma hdini ila siratikal mustaqim, summa yansa walidayhi. Ia minta kepada Rabbnya ditunjukkan ke jalan yang lurus, kemudian dia lupa dengan bapak dan ibunya. Ahwa yansa qaula Allah tabaraka wa ta'ala, apakah dia lupa dengan firman Allah azza wa jalla? Apakah dia lupa dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, faqala alaihi salatu wassalam, innal walada min kasbi walidayhi, sesungguhnya manusia tidak akan dibalas oleh Allah di hari kiamat kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak adalah hasil usaha orang tua kita. Ikhwati, hari ini kita bisa membaca Al-Quran, lalu bisa mengamalkan sunnah Nabi, boleh jadi itu doa kedua orang tua kita, usaha dari kedua orang tua kita. Lalu mengapa kita lupa kepada kedua orang tua kita pada hari ini? Berapa lafaz yang telah keluar dari lisan kita dengan berkata, Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Rabbku, ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana dia telah menyayangi diriku. Berapa lafaz yang telah kita ucapkan, Allahumma ij'alhuma min ibadika fi jannatika ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keduanya hambamu yang menjadi penghuni surgamu bersama nabimu sallallahu alaihi wasallam. Zulm ya ikhwati. Betapa banyak kezaliman kita pada hari ini, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq. Dan dia berkata jujur dan dibenarkan ucapannya ketika Nabi mengatakan, ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang datangnya kiamat, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan dengan yang bertanya. Qal akhbirni an amaratiha, beritakan kepadaku tentang ciri-ciri datangnya kiamat. Qala alaihi salatu wassalam, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'asa yatatawwaluna fil bunyan. Bila engkau sudah menjumpai seorang ibu melahirkan tuannya, betapa banyak pada hari ini seorang ibu diperbudak oleh anak-anaknya. Ibu yang telah melahirkannya dengan keikhlasan dan ketulusannya, mendidiknya sehingga dia dewasa. Ketika ia telah dewasa, dia sia-siakan orang tuanya. Ia bebani dengan beban-beban yang tidak sanggup orang tua itu memikulnya. Tubuhnya sudah membungkuk, rambutnya sudah memutih, perasaannya sudah sangat amat berharap segera bertemu dengan Rabbnya. Dan tidak ada yang dia rindukan kecuali dua perkara: berjumpa dengan sebab ampunan Rabbnya, dan yang kedua memeluk anak-anaknya. Tapi justru anak-anak mereka telah meletakkan orang tua mereka di panti-panti jompo. Orang tua cuma tempat penitipan anak-anak mereka. Orang tua hanya menjadi penitipan cucu-cucu mereka. Kalau begitu ya ikhwati rahimani Allah, lupakah kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi yamsi ma ridwani walidayhi, sesungguhnya keredaan Allah berjalan bersama dengan keredaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi ma sukhtil walid, murka Allah itu datang bersama dengan murkanya kedua orang tua. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan, celaka, binasa tersungkur di atas wajahnya seorang anak yang memiliki kedua orang tua, tidak menyebabkannya masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Akhi, zalim kita bila pada hari ini kita hanya mempelajari agama cuma buat kita. Kita lupakan ibu dan ayah kita untuk menyampaikan kebenaran kepada keduanya. Zalim kita pada hari ini bila kita hanya berkata ampuni aku, kemudian kita tidak memohonkan ampunan buat orang tua kita. Kesuksesan kita pada hari ini, kita memiliki istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah. Kita memiliki teman-teman yang cinta kepada sunnah. Bahkan mungkin kita memiliki kesuksesan dalam urusan dunia kita. Itu tidak mungkin lepas dari lafaz ibu kita yang dia berkata, lindungi anakku,
sayangi anakku, wahai zat yang menciptakan aku dan menciptakan keturunanku. Wa ikhwati rahimani Allah, kunjungi ibumu, sapa kedua orang tuamu. Sungguh Allah telah memberikan kemudahan bagimu. Kita memiliki alat-alat yang mudah menghubungi kedua orang tua kita. Jika tiap hari kita menghubungi istri kita, kemudian kita tidak menghubungi kedua orang tua kita, kita telah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Bukankah yang lebih pantas dicintai oleh seorang manusia setelah Allah dan Rabbnya, setelah Allah dan Rasulnya adalah ibunya? Kama qala alaihi salatu wassalam, hainama su'ila ya Rasulullah, ayyul mar'i ahabbu ilayya ba'dallahi wa rasulih? Siapakah orang yang lebih kucintai setelah Allah dan Rasulnya? Qala ummuk, summa man ummuk, summa man ummuk, summa man abu, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian Nabi berkata, baru ayahmu. Camkanlah wahai saudaraku kaum muslimin, tidak akan masuk dalam surga seorang hamba dengan salatnya, dengan zakatnya, atau sedekahnya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan qiyamul lailnya, dan semua amal yang dia lakukan jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kama qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannatal mudminul khamri wa aquli walidayhi. Tidak akan masuk surganya Allah pecandu minuman khamr dan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami akhiri khutbah yang kedua ini, khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik bekal manusia menghadap Rabbnya, bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian wahai manusia, sebaik-baik bekal bagimu, kata Allah, sifat takwa. Ikhwati rahimani wa Allah, Nabi tidak pernah meminta sebuah tambahan yang terus-menerus tambahan kecuali dua perkara: ilmu yang bermanfaat dan sifat takwa. Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina, kata Nabi. Ya Allah, aku senantiasa meminta kepadamu sifat takwa, menjaga kehormatan jiwa, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Ghina. Ikhwati rahimani Allah, peganglah teguh agama Allah. Jangan mati kecuali berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sayakunu fi akhiriz zamani min ummati al-mutamassiku bidinil islami kaqabidi alal jamari. Akan ada di akhir zaman nanti sekelompok umatku ini, atau manusia di kalangan umatku ini, mereka memegang agama seperti memegang bara api. Jangan lepaskan. Genggam yang kuat, genggam erat-erat, sekalipun kita harus meregang nyawa kita. Kan Nabi telah berkata, abdu alaiha bin nawajid. Gigit sunnahku itu dengan gigi gerahammu. Jangan mati kecuali di atas sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad ketika lelaki berkata, wahai imam, semoga Allah menghidupkanmu di atas Islam. Dan ia berkata, dan di atas sunnah. Maka kita katakan, semoga Allah menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah. Dan jika ia mematikan kita, semoga kita dimatikan di atas Islam dan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, ingatlah ya ikhwah, hayatud dunya ghairu hayatin baqin. Dunia bukan kehidupan yang kekal. Di sini bukan tempat tinggal kita. Di dunia bukan tempat kita untuk ada selama-lamanya. Dunia penjara bagi manusia yang beriman. Kama qala alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnun lil mu'min. Perumpamaan dunia seperti penjara bagi orang yang beriman. Tidak ada manusia yang betah di penjara ya ikhwah.
maka berbuat baiklah untuk mendapatkan rumah yang sejati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati. Saya, Anda semua akan mati, tidak terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang memiliki nafas dia akan merasakan kematian. Apa yang sudah kita bawa untuk mati? Usia kita bukan masih lama. Kita semakin hari semakin berjalan menuju kematian. Manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi sisa hidup ini dengan kebaikan. Fa'at bi sayyiatil hasanat tamhuha, kata Nabi. Mudah-mudahan ikuti perbuatan jelekmu dengan kebaikan, semoga dia menjadi penghapus masa lalumu dengan menjadi sesuatu yang lebih baik. Saudaraku kaum muslimin, bersaudaralah karena Allah. Hilangkan kedengkian, hilangkan permusuhan. Sungguh Allah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minas salihin waj'alna ma'a abaina wa ummahatina fi jannatika ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna min kaidi syayatin wal kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.